Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani. Juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi yang terbaik. Semuanya atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki awal tahun ya, ataupun kita menyambut tahun baru, yaitu tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan deteksi ya, bagaimana kondisi yang terjadi di awal tahun ya. Sekali lagi intinya itu bagaimana kondisi yang terjadi di awal tahun ya. Saya mulai untuk waktunya, yaitu saya kasih waktu, maaf, saya kasih tanggal ya. Maksud saya kasih tanggal, yaitu mulai tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 tentunya di awal tahun ya, bulan Januari 2024. Kira-kira di situ ya. Oke ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, saya nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak tepat, tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa ya, karena kita tahu ini luas ya, general gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian ya, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya tembak, sehingga yang konsul akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sekali alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali yang konsultasi di channel Ruang Batin. Ya saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat di channel Ruang Batin yang sudah ikut berpartisipasi ya untuk konsul secara pribadi. Kira-kira di situ ya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Ya, kita lihat setelah Scorpio. Di sini ada zodiak Capricorn, artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat untuk asmara Capricorn dulu ya, memasuki awal tahun ya. Capricorn ya, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk Temperance ya. Itu ada malaikat membawa cup menuangkan air ya, di cup satu ke cup yang lainnya. Dikonfirmasi sama kartu Four of Cup, ada 4 cup ya, ada 3 cup, 1 cup lagi muncul di awan kecil ya, sama orang yang sedang duduk beristirahat di bawah pohon. Ya, asmara Capricorn ya, memasuki tahun 2024. Di sini kartu utama kalian muncul Temperance, artinya saya menangkap di sini banyak dari sahabat Capricorn ya, mungkin sedang lagi waspada ya sama asmaranya, mungkin lagi berhati-hati ya, jangan sampai terburu-buru, jangan sampai tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan gitu loh. Jadi bisa dikatakan di sini kalian sedang lagi apa ya, lagi sangat waspada sekali. Entah kenapa ya di sini. Yang jelas secara energi kartu kalian adanya suatu waspada, adanya suatu langkah hati-hati tentang seputar asmara, apalagi mengambil keputusan untuk sebuah asmara yang stabil. Kira-kira di situ. Karena saya menangkap di sini masih ketika kalian waspada ya. Ini kan warning, ketika kalian waspada, ketika kalian berhati-hati, ini jelas masih ada suatu masalah yang janggal dalam asmara kalian, gitu loh. Kenapa saya mengatakan masih ada suatu masalah yang janggal? Karena jelas di sini terkonfirmasi sama kartu Four of Cup. Ada 4 cup. Artinya di sini bahwa kalian itu terkadang dibuat apa ya, lelah, baik secara pemikiran maupun secara fisik maupun pergerakan di sini coba. Gitu loh. Jadi kalian itu dihantam masalah, terkadang asmara kalian membuat kalian pusing sendiri di sini, gitu loh. Seperti apa ini anaknya, kok sulit stabil ya, gitu loh. Sebentar sebentar baikan, sebentar ada suatu apa ya, bentrok sama pasangan. Nah, kira-kira di situ. Makanya di sini tergambarkan kalian adanya suatu kelelahan, ada suatu pemikiran agar bagaimana bisa stabil. Nah, saran saya sobat, ya boleh ketika kita ada masalah itu untuk menyelesaikan boleh, cuman ya harus dikasih waktu jeda, harus dikasih waktu beristirahat di sini sobat. Gitu loh. Ketika kalian forsir, takutnya kalian akan sakit di sini. Gitu loh ya. Jadi jelas saya rasa jalani dulu apa yang ada ya. Istilahnya itu apa yang ada dulu itu kalian jalani. Jangan terlalu difokuskan untuk cepat stabil, untuk cepat menemukan hal-hal yang positif. Jangan seperti itu. Ya biarkan mengalir gitu loh ya. Yang jelas tetap harus adanya suatu hati-hati dan langkah untuk mengambil sebuah keputusan lah. Kira-kira di situ ya. Dan juga jangan terlalu dipaksa. Ini banyak yang kelelahan ini Capricorn memikirkan suatu asmara yang mungkin kurang stabil. Karena ada hubungannya sama keuangan sama pekerjaan yang membuat asmara kalian kurang bisa baik kan, seperti itu ya. Oke, nanti saya deteksi ya berarti. Kita lanjut dulu ya, di awal tahun ini masalah pekerjaan ataupun karir. Capricorn, kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles, ada prajurit naik kuda memegang koin. Dikonfirmasi sama kartu Judgment, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Di sini kalau saya tangkap energi dari Capricorn ya, kelihatannya banyak dari Capricorn ini ya yang sedang apa ya, yang sedang kebingungan kalian gitu loh. Kebingungan faktor apa ya, mungkin secara pencapaian target itu belum kalian capai secara maksimal, secara keinginan belum bisa terpenuhi, apalagi masalah harapan impian belum bisa terwujud, apalagi keberhasilan kesuksesan belum bisa mengena sama kalian. Nah, makanya di sini tergambarkan King of Pentacles, artinya di sini bahwa kalian sedang ada suatu pemikiran, kalian ada suatu pandangan ke depan nanti bagaimana langkah selanjutnya agar pekerjaan yang saya punyai itu akan bisa adanya suatu perkembangan, akan bisa adanya suatu peningkatan. Kira-kira di situ. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu Judgment. Artinya Judgment ini akan ada kabar baik sih, mungkin dulu ataupun kemarin yang sempat masalah pekerjaan mungkin kurang bisa stabil lah, banyak hambatan. Ya bisa saja di sini Judgment menggambarkan akan ada suatu informasi, akan ada suatu kabar yang mengejutkan buat kalian, dan itu sifatnya dadakan sobat. Bisa saja ini kan memasuki tahun 2024 ya toh. Nah, bisa saja jadi karir ke depan akan ada hal-hal bagus. Nah, cuman ya jangan apa ya, jangan keliru juga. Nah, bisa saja juga di sini akan ada hal-hal buruk. Mungkin yang tahun lalu kalian kesulitan bisa saja di 2024 ini belum terselesaikan, masih banyak hambatan. Nah, makanya terdeteksi adanya suatu Judgment, akan ada suatu kabar buat kalian, entah baik atau buruk. Kan seperti itu ya. Yang jelas kita berpositif aja. Oke, kita lanjut dulu di keuangan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk 5 tongkat ya, itu ya. Five of Wands, 5 tongkat saling menyerang itu ya. Saling memukul di sini. Dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles, ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala.
Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Capricorn ya tentang keuangan ya. Ini kelihatannya apa ya? Banyak beban ini yang kalian rasakan ya, gitu loh. Banyak masalah seputar keuangan. Mungkin ketika kalian dapat uang itu cepat keluarnya sobat, gitu loh. Cepat habis. Bisa dikatakan pemasukan yang masuk yang kalian dapatkan ini tidak imbang, lebih besar pengeluaran, mungkin lebih besar kebutuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di sini tergambarkan adanya konflik. Konflik itu bukan berarti saling fisik, saling memukul ya, tidak seperti itu. Mungkin ada suatu suasana kebatinan yang memang membuat itu kalian tidak nyaman gitu loh. Selalu berpikir karena mungkin rezeki itu kurang kurang lancar ya, keuangan yang masuk itu apa kurang besar. Nah, seperti itu. Kenapa saya mengatakan ada konflik? Karena jelas di kantor konflik ini mengatakan bahwa kalian sedang berkonsentrasi, bahwa kalian sedang adanya kefokusan untuk bagaimana bisa menjaga keuangan kalian agar mungkin tidak terlalu boros ya, gitu loh. Agar memang adanya suatu perkembangan, mungkin ada yang hutang kalian waspada di sini, kalian tidak mau menghutangi dulu. Ya, karena kalian sendiri menganggap keuangan masih di masa-masa sulit, gitu loh. Ada uang pun itu istilahnya itu apa ketika kalian ada uang pun itu juga ada istilahnya itu nanti buat pengeluaran gitu loh. Jadi istilahnya masih ada suatu jagan-jagan di sini. Seperti itu. Jadi belum ada keuangan yang lebih lah. Makanya kalian sangat menjaga keuangan sekali di sini. Itu untuk Capricorn ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini yang akan terjadi kalau asmara sih bisa dikatakan 50-50 ya. Meskipun terdeteksi kalian terkadang dibikin lelah, dibikin capek memikirkan hal asmara. Sekali lagi kalian masih diuntungkan, masih muncul petunjuk 50-50 setelah saya terawang. Artinya bisa saja yang 50% di 3 hari ke depan akan bagus, yang ada masalah akan bisa damai, yang mungkin belum bisa menemukan solusi agar bisa stabil akan menemukan solusi. Intinya akan ada kesenangan ya. Yang 50% lagi sobat, ini terlihat masih stuck energinya. Jadi kalian masih dibuat lelah di sini. Masih belum menemukan titik kestabilan, masih dihantam masalah. Kira-kira di situ ya. Meskipun demikian, ya semoga yang 50% yang baik tetap mengena sama sahabat di channel Ruang Batin. Itu harapan saya. Oke, kalau di masalah pekerjaan, masalah karir seperti apa? Di sini saya menangkap bagus ya gitu loh. Bagus ini Capricorn ya. Bisa dikatakan mungkin adanya suatu apa ya pemikiran, adanya suatu angan-angan dan itu ketika kalian jalankan di sini akan menemukan keberhasilan. Sering saya mengatakan, apapun itu kita harus semangat sobat, kita harus mau menjemput rezeki. Kan ibaratnya seperti itu. Meskipun kalian didukung sama kartu yang positif atau baik ketika kita santai ya, apalagi bermalas-malasan tidak mau menjemput rezeki, ibaratnya kan seperti itu. Nah, kita akan kesusahan di situ. Tetap akan kesulitan menemukan kestabilan. Nah, makanya ketika kalian sudah muncul kartu bagus ya, apalagi didukung sinyal yang baik, kalian tetap mau usaha, mau menjemput rezeki, mau menjemput impian kalian di sini akan mengena gitu loh. Seperti itu ya. Jadi masih terbilang masih cukup aman, masih cukup stabil kalau masalah pekerjaan. Hanya saja kebanyakan Capricorn ingin adanya suatu perkembangan, ingin ada suatu peningkatan di faktor pekerjaan. Hanya itu saja. Yang lainnya aman. Untuk masalah keuangan ya, di sini jelas ya Capricorn bisa saja ini apa ya, ada residual energi juga ya. Dalam arti 50-50. Ya setelah saya deteksi, saya terawang di sini yang 50% bisa saja Capricorn dihantam sebuah rezeki, ada keuangan yang masuk, yang 50% lagi ini stuck energinya. Kalian masih kesulitan, mungkin semakin hari semakin menurun keuangan kalian tanpa adanya suatu pemasukan lagi. Nah, itu yang saya rasakan. Ini jelas ya. Katanya di 3 hari ke depan bisa saja ada keuangan yang masuk, cuman ya itu tadi loh. Seperti yang saya katakan tadi, karena kalian tertembak di faktor keuangan cepat. Adanya black magic ini jelas. Adanya suatu orang toksik yang mengirimkan black magic ya, sehingga membuat aura kalian tertutup jadi berpengaruh di faktor keuangan karena kalian ditembak di faktor keuangan. Nah, kan sering saya mengatakan, ketika kalian tertembak di satu titik sobat, jangan dibiarkan, coba netralkan. Ketika kalian biarkan ini akan merambat kemana-mana. Yang semula stabil, yang keduanya ini akan kacau semua. Gitu. Ya, kalau bisa ya di netral, mungkin kalian tahu doanya, tata caranya, ya silakan dibersihkan sendiri ya. Ketika kalian kesulitan ataupun mungkin tidak bisa ya, tidak ada salahnya kita
cari orang-orang di bidangnya, kita konsultasikan, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian intinya bisa terbuka lagi, kan seperti itu. Jadi jelas ya untuk masalah keuangan ini banyak ketertutupan, ada suatu dinding penghalang, karena jelas aura kalian tertutup untuk Capricorn. Ketika ini ditanggulangi, ini akan bagus loh. Ya, secara pekerjaan juga bagus, asmara juga ya tidak terlalu buruk lah, meskipun ada sedikit masalah, kan seperti itu intinya. Jadi harus dinetral ya untuk Capricorn ya, ini saran, biar tidak terus-terusan kalian akan dihantam masalah keuangan semakin terpuruk, karena penyesalan itu mesti di akhir sobat, gitu loh. Jangan sampai kita menunggu habis-habisan. Seperti itu ya, harus netral. Oke ya, untuk sahabat Capricorn ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Ya, pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ya. Sikapi dengan bijaksana biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat. Ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian kan seperti itu. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam sebuah masalah dan kalian sendiri merasakan, mengetahui kok ini di luar logika ya, jangan dibiarkan. Ketika itu kalian biarkan sobat, sudah banyak contohnya akan habis-habisan, hancur-hancuran, semakin hari semakin banyak masalah, semakin terpuruk. Nah, gitu loh. Baru ada pembukaan aura. Nah, saya rasa jangan seperti itu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi, karena ini kan masalah di luar logika yang mudah. Sering saya juga mengatakan, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresekan itu akan lancar masuk gitu loh. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri sobat. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika keduanya sudah kita jalankan, kunci terakhir apa ya, kita harus pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib juga akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu. Nah, di situ ya, biar lebih bagus auranya dibuka ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Capricorn harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.